Halo adik-adik semua, bagaimana nih kabarnya? Semoga tetap semangat ya, karena pada video kali ini kita akan belajar mengenai koloid. Apa aja sih yang akan dipelajari? Jadi kita akan belajar mulai dari pengertian hingga jenis-jenis koloid yang pastinya bakal seru. Jadi tonton sampai selesai ya. Kalian tahu nggak sih apa itu koloid? Atau jangan-jangan di sekitar kita ada koloid? Nah, buat kalian semua yang belum tahu tentang koloid, di sini aku mau jelasin nih tentang koloid. Jadi, koloid adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat berukuran antara 1 sampai 100 nanometer terdispersi atau tersebar merata dalam medium zat lain. Nah, karena partikel dalam koloid berukuran sangat kecil, secara makroskopis, koloid terlihat seperti larutan, di mana terbentuk campuran homogen dari zat pelarut dan pelarut. Namun, secara mikroskopis, koloid terlihat seperti suspensi, yakni campuran heterogen di mana masing-masing komponen dalam cairan itu cenderung saling memisah. Oleh karena itu, koloid berada di antara larutan dan juga suspensi. Gimana nih dari pengertian tadi? Kalian sudah paham? Atau masih bingung cara membedakan antara larutan, koloid, dan juga suspensi? Nah, kalau kalian masih bingung, aku bakal menjelaskan apa sih perbedaan dari ketiganya. Nah, untuk perbedaan dari ketiganya, berdasarkan dari sifatnya, larutan bersifat homogen, yaitu tidak dapat dibedakan walau menggunakan mikroskop ultra. Sedangkan koloid bersifat homogen namun masih dapat dibedakan jika diamati dalam mikroskop ultra. Sedangkan untuk suspensi bersifat heterogen. Lalu perbedaan kedua berdasarkan besar partikelnya. Untuk larutan memiliki besar partikel kurang dari 1 nanometer. Untuk koloid besar partikelnya antara 1 hingga 100 nanometer. Sedangkan suspensi memiliki ukuran partikel lebih dari 100 nanometer. Selanjutnya, untuk larutan memiliki satu fasa, sedangkan suspensi memiliki dua fasa, dan koloid juga memiliki dua fasa. Berdasarkan sifatnya, larutan stabil, yaitu tidak dapat dipisahkan. Sedangkan koloid stabil namun masih dapat dipisahkan. Sedangkan suspensi tidak stabil, artinya suspensi tidak dapat terpisahkan. Lalu perbedaan selanjutnya, larutan tidak dapat disaring, sedangkan koloid dapat disaring menggunakan penyaring ultra. Untuk suspensi masih dapat disaring. Nah, untuk perbedaan berdasarkan penampilannya, larutan itu berpenampilan jernih, sedangkan koloid itu antara keruh sampai jernih. Sedangkan suspensi penampilannya yaitu keruh. Jenis-jenis koloid dikelompokkan menjadi fase terdispersi dan medium pendispersi. Untuk fase terdispersi adalah zat yang terdispersi sebagai partikel. Sedangkan untuk medium pendispersi merupakan zat yang menjadi medium untuk mendispersikan partikel. Pada koloid, fase terdispersi dan medium pendispersi bisa berwujud padat, gas, dan juga cair. Oleh karena itu, koloid dibagi menjadi 8 jenis. Yang pertama ada sol padat. Sol padat ini memiliki fase terdispersi padat, dalam medium pendispersinya padat juga. Nah, sol padat ini terbentuk karena pengaruh tekanan dan juga suhu, sehingga menghasilkan padatan yang kokoh dan juga keras. Apa sih contoh dari sol padat? Nah, contoh dari sol padat salah satunya yaitu batuan rubi atau batu permata. Batuan rubi ini merupakan padatan kromium Cr yang tersebar dalam padatan aluminium oksida. Sehingga dari sini dapat dilihat kalau padatan kromium Cr ini sebagai fase terdispersi dan padatan aluminium oksida itu sebagai medium pendispersi. Yang kedua ada sol. Sol memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair yang tidak mudah berubah sifatnya. Jadi,
Bedanya sol dengan sol padat itu terletak di medium pendispersinya. Kalau sol padat, mediumnya padat, sedangkan sol mediumnya cair. Contohnya adalah cat tembok. Cat tembok terdiri dari banyak jenis padatan, di antaranya kalsium karbonat, kaolin, dan lain sebagainya. Zat padat atau fase terdispersi inilah yang mengalami penyebaran dalam medium cair, yaitu medium pendispersi yang berupa air atau H2O. Yang selanjutnya, yang ketiga ada aerosol padat. Aerosol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas. Contohnya adalah asap kendaraan. Asap kendaraan ini mengandung padatan berupa timbal, karbon monoksida, dan lain sebagainya yang merupakan hasil pembakaran tidak sempurna dari mesin. Makanya, ketika kamu melewati kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap, kadang kamu akan merasakan kelilipan karena adanya padatan yang termasuk dalam fase terdispersi di dalam asap, di mana asap merupakan medium pendispersinya. Yang keempat ada aerosol. Aerosol memiliki fase terdispersi berupa cairan dan medium pendispersi berupa gas. Jadi, bedanya aerosol dengan aerosol padat terletak pada fase terdispersinya. Aerosol ini tidak bisa tahan lama. Hal ini karena zat penyusunnya yang mudah rusak oleh perubahan suhu dan tekanan udara lingkungan. Contoh dari aerosol ada parfum. Saat parfum disemprotkan di udara, cairan parfum akan terdispersi atau tersebar di udara yang wujudnya gas sebagai medium pendispersi. Jenis kolloid yang kelima ada emulsi padat. Dalam emulsi padat memiliki fase terdispersi berupa cairan dalam medium pendispersinya berupa padatan. Contohnya adalah agar-agar. Agar-agar terbuat dari air sebagai fase terdispersi yang dicampur dengan bubuk agar-agar sebagai medium pendispersinya. Pada saat agar-agar dipanaskan dalam air, serat dari agar-agar akan bergerak bebas. Dan pada saat proses pendinginan, serat tersebut akan saling merapat dan memadat. Jadi, pada agar-agar itu, partikel-partikel air akan terdispersi atau tersebar dalam partikel agar-agar. Jenis kolloid yang keenam yaitu ada emulsi. Pada emulsi, fase terdispersi dan medium pendispersinya itu sama, yaitu berupa cairan. Emulsi biasanya tersusun oleh cairan dengan kepolaran senyawa yang berbeda, sehingga kedua cairan itu tidak akan saling bercampur. Contohnya yaitu ada pada susu. Emulsi pada campuran susu dan air terjadi ketika partikel air terdispersi atau tersebar dalam partikel-partikel susu. Nah, karena partikel air dan susu memiliki level kepolaran yang berbeda, maka kedua zat ini tidak bisa saling bercampur dengan sempurna. Oleh karena itu, susu itu termasuk ke dalam kolloid, dia bukan termasuk ke dalam larutan. Jenis kolloid selanjutnya yaitu ada buih padat. Buih padat memiliki fase terdispersi berupa gas dan medium pendispersinya berupa padatan, atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam padatan. Contohnya itu bisa kita sering jumpai di kehidupan sehari-hari, yaitu spons. Jika dilihat, spons itu merupakan sebuah padatan. Namun ketika dipencet ternyata isinya itu udara. Itu tandanya partikel-partikel udara atau gas tersebar dalam medium padatan. Jenis kolloid yang terakhir yaitu ada buih. Bedanya dengan buih padat, kalau buih memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersinya berupa cairan, atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam cairan. Contohnya yaitu adalah buih sabun. Kenapa buih sabun termasuk ke dalam buih? Karena pada buih sabun adanya udara sebagai fase terdispersi terjebak di dalam larutan sabun sebagai medium pendispersi. Hal ini terjadi karena molekul sabun yang saling tarik-menarik membentuk jaringan atau lapisan yang dapat menjebak udara, sehingga membentuk gelembung-gelembung bening yang berisi udara.
Nah, itu tadi materi tentang koloid. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan adik-adik semua. Sekian dari kami, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.